oseng-oseng ikan patin plus tumis kangkung. Halo, assalamualaikum. Nah, kalian pada nggak asing ya? Seperti biasa aku tuh masih menggunakan ikan patin. Tapi kali ini aku ikan patinnya mau aku masak oseng-oseng aja. Terus itu aku ada juga kangkung, nanti aku akan tumis kangkung. Menu hari ini sangat simple juga ya. Nah, ini kan ikan patinnya tiba-tiba udah digoreng ya. Memang aku skip ya dari pencucian. Itu aku skip soalnya terlalu panjang durasinya. Nah, ini alhamdulillah patinnya udah aku balik juga. Masya Allah. Aku tuh terus terang ya, kalau goreng ikan itu takut kena apa tuh percikan minyak ya. Soalnya tangan aku udah kena sekali, makanya kayak udah trauma begitu ya. Nah, tiba-tiba tuh ikan yang aku mau balik itu ada apa tuh pongkel karena diriku, masya Allah. Mungkin terlalu kuat ya jepitnya. Ini alhamdulillah gorengan pertama tadi udah selesai, itu lanjut gorengan kedua, ini alhamdulillah juga udah selesai. Nah, berhubung gorengan ikannya udah selesai, jadi kita tiriskan dulu minyaknya biar nggak terlalu berceceran ya minyak-minyaknya itu. Nah, alhamdulillah ini aku pakai minyak goreng ikan tadi jadi warnanya seperti ini. Tapi nggak apa-apa ya, itu juga kan karena sisa goreng ikan tadi. Karena ada bumbunya begitu ya. Ini berhubung minyaknya udah panas itu langsung saja aku masukkan perbawangan. Tahu sendiri ya, bawang putih, bawang merah itu kita masukkan. Terus kita gongseng-gongseng, kalau udah kayak udah layu atau wangi itu kita masukkan yang namanya tomat. Tapi kali ini aku nggak menggunakan tomat. Aku menggunakan cungdira. Tahu nggak kalian kalau cungdira? Kalau tempat kalian itu apa ya namanya? Kalau di sini namanya cungdira. Terus kalau gue denger siapa tuh yang siapa ya yang akunya orang Lampung itu dia bilangnya rampai ya. Soalnya kan kalau bahasa itu beda-beda, lain daerah bahasanya beda juga. Ya begitulah ya. Nah, berhubung ini cungnya udah aku masukin, ini aku aduk-aduk dulu biar cungnya itu lebih layu lagi. Kalau udah layu, ini baru kita masukkan percabean. Masya Allah, ini aku menggunakan cabai setan ya. Ada cabai setan muda itu aku ambil dari tanaman sendiri. Itu kan masih ada di belakang rumah tuh sisa-sisa tanaman cabai dulu. Kalau dulu terus terang ya nggak pernah beli cabai. Soalnya dulu ada tanaman cabai merah, terus ada cabai setan. Berhubung sekarang itu udah males, sudah mager, jadi nggak ada lagi tanaman cabai. Ini masih ada satu batang atau dua batang begitulah ya. Tapi tahu sendiri, udah tua. Kalau udah tua dia nggak terlalu banyak buahnya. Ini ada kemarin tuh kita ambil adalah setengah mangkok begitu ya. Nah, berhubung ini cabenya udah aku masukin, ini mau aku kasih air sedikit biar nggak kering ya. Kalau nggak dikasih air, tahu sendiri kering tuh cabenya. Berhubung airnya itu udah aku masukin, ini langsung saja aku masukkan perbumbuan. Ya seperti bumbu-bumbu cinta ya. Ini kalau ini perbumbuan sambal. Seperti biasa aku menggunakan garam, terus aku menggunakan gula, dan tak lupa itu aku kasih yang namanya sasa. Kalau nggak dikasih sasa nggak tahu ya rasanya kurang enak. Aku terus terang kalau make yang namanya masaku itu aku pusing nggak tahu ya. Soalnya dulu pernah aku dulu kan eh dulu-dulu tuh kan aku memang pakai sasa. Nah, berhubung sasa itu lagi habis, jadi aku tuh males keluar terus aku pakailah yang namanya Masako. Nah, tiba-tiba nggak tahu sampai sekarang pun
kayak kayak mabuk begitu gue. Nah, makanya sekarang gue nggak pernah menggunakan yang namanya Masako, paling-paling kalau menggunakan itu, kalau untuk buat-buat soto, apa, eee, buat rendang, pindang, begitu ya, pindang daging, begitu. Itu juga, menggunakannya cuma sedikit, nggak tahu ya. Padahal kata orang itu enaknya pakai Masako atau Royco ya, tapi aku nggak bisa, makanya aku tuh selalu menggunakan yang namanya Sasa. Jadi harap maklum ya, namanya orang beda-beda ya. Nah, berhubung itu bumbu-bumbunya udah aku masukin, tadi udah aku cek rasa, terus ini langsung saja aku OTW masukin yang namanya ikan. Nah, ini alhamdulillah kan ikannya udah diaduk sudah nih. Kita biarkan dulu biar dia meresap ya ke bagian-bagian tulang-tulang ikan atau bagian-bagian badannya. Nah, berhubung tadi ikannya udah selesai, ini aku lanjut saja yang namanya tumis kangkung. Tapi tumis kangkungnya tiba-tiba udah ada eh, di depan mata begini ya. Soalnya udah aku bilang ini aku skip ya dalam proses penggorengan bawangnya atau apanya. Nanti untuk yang selanjutnya nanti ada di video aku yang di reel begitu ya. Nah, inilah penampakan tumis kangkung ala-ala diriku. Kalau diriku doyan ya yang namanya sayur-sayur itu. Nggak tahu kalau tanpa sayur rasanya nggak enak. Cuman satu yang aku nggak suka tahu sendiri yang namanya terong ya. Sampai sekarang aku nggak suka yang namanya terong. Kalau yang lainnya itu aku suka semua. Nah, berhubung ini eh, kangkungnya ini udah pada layu. Terus tadi udah aku cek rasanya. Alhamdulillah ini udah selesai. Nah, jadi berhubung sayurnya ini udah masak, jadi kita masukkan di dalam mangkok ya. Nah, inilah penampakan aku yang memasukkan kangkung di dalam mangkok. Nah, ini berhubung kangkungnya ini udah kita masukkan semua beserta kuahnya. Jadi kita nanti lanjut mau makan aja ya. Oh ya, maaf ya. Memang aku sengaja kalau sayur itu pakai kuah sedikit-sedikit biar ada yang mau berkuah itu bisa ya. Kalau diriku terus terang hobinya tumis-tumisan seperti inilah ya. Nah, alhamdulillah menu hari ini udah selesai. Itu ada oseng-oseng ikan patin, tumis kangkung, terus ada lalapannya, kemangi, dan ada di mangkok kecil itu sisa sambal kemarin, sambal kentang plus hati. Nah, berhubung udah selesai semua masakan aku, itu aku aja langsung OTW makan ya. Soalnya kan hari udah menunjukkan jam waktunya makan siang. Jadi videonya cukup sampai di sini dulu. Bye bye. Assalamualaikum. Nah, inilah eh, proses atau penampakan diriku yang makan ya. Kalau ikan itu terus terang aku hobinya ikan tuh kepala-kepala yang ada daging, bukannya ada daging, yang ada tulang-tulangnya ya. Baik ayam begitu, kalau ikan juga begitu.